Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Puspaningsih. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas terstruktur atau tugas akhir semester dalam mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan, yang dalam hal ini dibimbing oleh dosen kami yang terhormat Ibu Indah Herningrum, SPD, MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai profesi dan etika keguruan. Di sini terdapat 6 pertanyaan mengenai profesi dan etika keguruan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai perbedaan dan contoh profesional dengan pekerja biasa. Menurut saya, perbedaan antara profesional dengan pekerja biasa terletak pada gairah, tujuan, nilai, kebiasaan, kemampuan, dan usaha seseorang dalam bekerja. Atau dapat juga kita lihat dari beberapa poin berikut. Kalau pekerja biasa, yang pertama, biasanya mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Dengan kata lain, purna waktu. Yang ketiga, pekerjaannya dilaksanakan sebagai sumber utama dalam mencari nafkah. Yang keempat, pekerjaannya dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Kemudian untuk profesional, yang pertama, orang yang profesional biasanya orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya dalam bekerja. Yang kedua, orang yang selalu meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaannya. Yang ketiga, hidup dari pekerjaannya dan ia bangga akan pekerjaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai kesadaran seorang guru terhadap pentingnya arti pendidikan. Dimanapun idealnya proses pendidikan dan pembelajaran selalu diarahkan untuk membuat peserta didik menjadi orang yang dapat hidup dengan baik atau dengan kualitas yang baik pada masa yang akan datang. Untuk mendapatkan kualitas tersebut, seseorang harus mampu melaksanakan berbagai hal dalam kehidupan ini dengan baik. Dan hal ini tentunya memerlukan kemampuan yang kompleks, sehingga pendidikan pun harus dapat membelajar dan mengajarkan kepada anak didik tentang kompleksitas tersebut. Kemudian memberikan kesadaran kepada anak didik bahwa kehidupannya nanti memerlukan ketekunan, kerja keras, kecerdasan, keterampilan, kemampuan berkompetensi sekaligus bekerja sama dalam berbagai kemampuan. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai apa saja yang menjadi syarat-syarat profesi keguruan menurut National Education Association. Untuk syarat yang pertama, yaitu kompetensi profesional. Artinya, seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari subject matter atau bidang studi yang akan diajarkan. Yang kedua, kompetensi personal, yaitu seorang guru harus memiliki sikap atau kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber identifikasi yang baik bagi peserta didiknya. Yang ketiga, kompetensi sosial. Seorang guru harus menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan peserta didiknya atau dengan rekan sesama guru yang lain. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini, mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai material. Untuk pertanyaan yang keempat, mengenai apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru adalah
kegiatan pengamalan ilmu dan pengetahuan atau teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan keprofesionalan seorang guru yang lainnya. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu mengapa seorang guru harus meningkatkan kompetensinya? Karena seorang guru itu memiliki kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan hanya cerdas secara fisik, tetapi secara emosional juga. Sehingga tugas guru adalah mendidik, bukan hanya mengajar. Karena mendidik ini memiliki makna yang lebih luas dan kompleks daripada mengajar. Jika kompetensi seorang guru rendah, maka muridnya tidak akan menutup kemungkinan jika kelak akan menjadi generasi yang juga bermutu rendah. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam atau yang terakhir mengenai jelaskan program peningkatan kompetensi guru yang diklat dan non-diklat. Menurut Danim Khairil, peningkatan kompetensi dan karir guru termasuk juga tenaga pendidikan pada umumnya dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat ataupun yang non-diklat. Ia menyebutkan beberapa poin sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, peningkatan kompetensi guru melalui diklat, yaitu seperti melaksanakan in-house training, yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal dalam kelompok kerja guru. Yang kedua, program magang. Program magang ini dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan guna meningkatkan kompetensi profesional guru. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kemitraan sekolah. Biasanya dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan sekolah yang kurang baik kualitasnya, atau sekolah negeri dengan sekolah swasta dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh ini dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan juga peserta latihan, melainkan belajar ini dilaksanakan dengan sistem pelatihan melalui internet. Untuk poin yang kelima, yaitu pelatihan berjenjang dengan pelatihan khusus. Yang keenam, kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Yang ketujuh, pembinaan internal oleh sekolah. Selanjutnya, untuk pengembangan kompetensi guru yang non-diklat, diantaranya melakukan hal-hal seperti diskusi masalah-masalah pendidikan. Yang kedua, melaksanakan seminar atau mengikuti seminar. Yang ketiga, workshop. Workshop ini dilakukan dengan tujuan dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran atau bagi peningkatan kompetensi dan juga pengembangan karir guru tersebut. Yang keempat, penelitian. Seorang guru melaksanakan penelitian berupa penelitian tindakan kelas, eksperimen, dan lain-lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima, penulisan buku atau bahan ajar yang akan digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, pembuatan media pembelajaran. Yang ketujuh, pembuatan karya teknologi dan atau karya seni. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan yang saya ketahui tentang keenam pertanyaan mengenai profesi dan etika keguruan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.